Jangan kau heboh mempercantik dirimu, tapi lupa untuk siapa kau berikan, dan lupa yang seharusnya tetap kita jaga adalah perkara hati kita. Kalau hati sudah elok, kelakuan bakal elok. Kenapa Ustaz? Elok tidaknya akhlak seseorang, bagus tidaknya adab seseorang, itu tergantung kepada hatinya. Betul? Karena yang dipandang Allah hati. Semakin bagus hatinya, maka akan semakin kebaikan yang banyak dia tularkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kebaikan itu akan mendatangkan kemaslahatan umat. Ingat, 94 tahun sudah Al-Wasliyah berdiri, jangan sampai kita lalai. Ini adalah ujian dari Allah, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang hari ini sudah kita berikan. Karena Allah tidak memandang rupa kita. Masuk surga karena rupa kita nggak ada yang masuk surga, nggak ada. Jadi siapa yang di surga itu Ustaz? Artis lah. Kenapa artis Ustaz? Karena artis-artis itu yang ganteng, yang cantik. Kalau kita berat di surga, Sarukan, Amir Khan, Salman Khan, Aldebaran, aku. Terus aku yang ngomong nggak masuk kan nggak enak. Maka Allah nggak mandang penampilan. Wa amwalikum, dan Allah tidak memandang harta kita. Kalau perkara harta orang masuk surga, maka yang di surga itu adalah para pejabat dan konglomerat. Kesian tukang cendol, kesian tukang balon, betul. Kesian tuh tukang es dawet. Kenapa Ustaz? Sederhana hidupnya, berarti nggak masuk surga, kesian. Tapi Allah nggak memandang hartanya. Yang dipandang apa? Qulubikum wa a'malikum. Maka setiap sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati itu zikrullah. Ibu, sekarang mau nanya Bu, Ibu kalau nyuci baju kotor pakai apa? Hah? Ya pakai deterjen, rinso, daya. Ini sekarang aku tanya, baju yang kotor dicuci pakai deterjen, makin bersih apa makin kotor? Bersih apa kotor? Kenapa? Alat pencucinya pas. Kalau pakaian kotor dicuci sama lumpur, makin bersih apa makin kotor? Kenapa? Alat pencucinya nggak pas. Tapi kalau pakaian kotor dicuci pakai deterjen, pakai rinso, pakai daya, alat pencucinya pas, maka pakaiannya bersih. Selain bersih, pakaiannya juga wangi. Ibu cuci piring pakai apa? Sunlight. Tuh piring yang dicuci pakai sunlight, selain bersih, wangi juga keset. Keset enggak? Kenapa keset? Lemaknya hilang. Betul, lemaknya habis, kena sunlight, hilang, makanya keset. Maka ibu-ibu ini yang banyak lemak, minum sunlight tuh, gak usah sedot lemak kau, sedot lemak. Kali aku nengok, hari ini gak usah sosok ngerubah penampilan lah, biasa aja. Biasa aja, Bu, biasa aja. Ceramah di mana-mana gini aja kok biasa aja. Kenapa Bu? Ganteng-ganteng kali. Kalau bisa orang nggak kenal siapa kita, Pak. Kalau orang udah kenal sama kita, dimanapun tanda orang, payah kita mau nongkrong, ada aja yang minta foto. Baru duduk sebentar, udah banyak yang minta foto tadi. Yang minta foto anak gadis nggak apa-apa, ini nenek-nenek bulan. Walah. Masih. Apa duduk nenek-nenek ramah penulisan foto lah dulu katanya. Dalam hatiku udah tua jontek kau. Ya Allah Nek. Nanti kita foto ya Nek ya. Tenang aja lah Nek, selalu aja. Perkara foto aman lah. Ya. Makanya jangan sok-sok merubah diri lah. Syukur-syukur alis.
suka kali aku. Muka hitam, rambut dipirang warna merah. Weh, macam bajing tanah dari jauh. Lama waktu itu macam kumpul bakar itu. Ya, aku nggak salahkan kau berdandan, Bu. Silakan kau berdandan. Mau kau berdandan terserah. Tapi ingat, dandanmu bersolekmu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Jangan senang, Pak. Suami orang pun suami juga. Banyak istri sekarang bersolek berdandan untuk suami orang. Banyak nggak? Itu yang di sana tuh. Sekarang banyak istri orang bersolek berdandan untuk laki orang. Ustadz kok tahu? Aku korban. Korban Tuhan. Ya silakan ibu berdandan bersolek, tapi niatkan untuk suami. Sesuatu yang diniatkan untuk suami dan karena Allah, maka tidak lain akan bernilai pahala, Bu. Ibu buatkan minum suami, Bu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ibu buatkan teh untuk suami, ikhlas karena Allah, suami minum 1 teguk air masuk ke tenggorokan suamimu, menggugurkan 1 dosamu. 1 teguk. Oh, apalagi 1 bak mandi. Lunas dosamu. Habis minum lagi, kau pun mati. Maka nggak usah sok-sok lah kita bersolek berlebihan. Pakai skincare. Berlebihan, ya Allah. Saking kan berlebih pakai skincare, makin ngeri awak nengok muka ibu. Kenapa Ustaz? Muka putih, leher hitam. Muka putih, leher hitam, muka kaki pecah-pecah. Ya Allah. Undangan pakai sepatu tinggi, nggak pantas tahu kau. Rubah-rubah penampilan yang dirubah itu hati kita. Karena yang dipandang Allah, sok-sok sedot lemak, sok-sok sulam bibir. Biar apa sulam bibir? Biar tebal Ustaz. Kalau mau tebal Bu, tidak usah malah sulam bibir. Antukkan bibirmu ke tembok tuh, Bu. Tebal bibir kau itu. Adalah motifnya pecah-pecah. Nggak usah banyak tingkah dari ini lah. Ya Bu ya. Bukan berarti dandan nggak boleh, tetap boleh. Tapi untuk suami Aisyah itu berdandan untuk Nabi kok. Aisyah. Ibu kenal Aisyah? Aisyah. Aisyah. Oh, Aisyah orang rambut merah. Tukang roti ketawa. Itu Aisyah. Kalau sama Nabi dia bersolek setel kandas kok. Mau tidur bercelak, mau tidur pakai wangi-wangian. Makanya Nabi senang. Begitu nengok Aisyah berdandan, apa kata Rasulullah? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Tengok. Kan enak kalau manggil gitu, Pak. Manggil binimu apa, Pak? Binimu gemuk, kau panggil apa lah? Woi, kulkas 2 pintu gitu. Badan orang ini besar karena kita yang merusak. Dulu langsing ibu ini kan, Bu. Langsing dulu ibu kan. Yang membongkar mesin ibu siapa? Kau manggil istrimu yang bagus-bagus, muliakan. Kau kenapa bisa ngomong gitu, Ustaz? Karena aku buat. Aku manggil biniku sayang. Dia manggil aku papa. Cuman dia mau manggil aku Ustaz memang. Udah aku panggil aja lah kau Ustaz ya saya katanya. Oh jangan, aku bilang. Gak enak kalau kau panggil aku Ustaz terus. Masa malam Jumat panggil aku Ustaz? Udah Ustaz kan gak enak. Segan awak. Dipanggil papa. Tuh, Nabi yang suruh kita mesra kok, betul? Betul gak? Bu, aku punya tetangga 70 tahun beratuk sama nenek. Tapi sudah setua itu manggilnya tetap yang pagi-pagi menjerit-jerit atuh. Yang bilang sama nenek tuh, yang ambilkan kopi yang.
dengar dari rumah. Mau muntah rasanya. Mual perut mendengar atuk tuh manggil nenek tuh ya. Nenek tuh pun jauh. Iya ya. Aku penasaran. Aku datangnya tuh. Sebenarnya aku jijik tuh, aku bilang. Cuman ini harus kutanya, apa resep atuk udah tua begini sama nenek? Kenapa manggilnya masih yang-yangan? Apa kata atuk tuh? Cai, jujur sama kau Cai. Aku nih manggil nenek kau yang bukan karena sayang. Jadi aku lupa nama nenek kau. Jadi, kalau kau dipanggil dengan senang dulu kau. Bisa jadi laki kau tuh lupa nama kau. Hari bawa bersore dan silakan. Tapi untuk suami, jangan kau heboh mempersolek, mempercantik dirimu, tapi lupa untuk siapa kau berikan. Dan lupa yang seharusnya tetap kita jaga adalah perkara hati kita. Kalau hati sudah elok, kelakuan bakal elok. Kenapa Ustaz? Elok tidaknya akhlak seseorang, bagus tidaknya adab seseorang, itu tergantung kepada hatinya. Betul. Karena yang dipandang Allah hati. Semakin bagus hatinya, maka akan semakin kebaikan yang banyak dia tularkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kebaikan itu akan mendatangkan kemaslahatan umat. Ingat, 94 tahun sudah Al-Wasliyah berdiri, jangan sampai kita lalai. Ini adalah ujian dari Allah. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang hari ini sudah kita berikan. Bagaimana kita mempertahankan hati dan jantungnya Al-Wasliyah untuk terus bermanfaat di tengah-tengah umat. Yang mau kita harap tidak lain dan tidak bukan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau ridho Allah mau kita dapatkan, persatuan dan kesatuan mau tetap terjaga, hati dan jantungnya Wasliyah tetap terjaga dalam memberikan manfaat, maka jangan pernah menilai orang lain. Karena tugas makhluk bukan menilai, tapi tugas kita hari ini adalah saling mengingatkan di antara kita. Apa yang kita ingatkan? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Siapapun kita tetap ingatkan dalam kebaikan dan tetap ingatkan dalam kesabaran. Jangan pernah kita mencoba untuk menilai makhluk kalau status kita juga sebagai makhluk. Makhluk sama makhluk harus saling mengingatkan agar kebaikan tetap tercipta di dalamnya. Amin. Ya, wajah di 11:30. Ini sudah jam 1 kurang 10. 1 jam 20 menit. Udah cukup ya. Udah ya. Tolong ya. Udah ya Bu. Bu. Apa? Udah ya. Kayak yang saya sampaikan, hidup ujian. Jangan sampai ujian itu menjauhkan kita dari Allah. Malah seyogianya ujian itu menyadarkan kita Allah sayang sama kita, sehingga kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, jangan saling menilai di antara kita, karena tugas kita bukan menilai, tapi saling mengingatkan di antara kita. Yang ketiga, jaga hati kita, terus perbaiki hati kita, karena dengan hati yang baik akan melahirkan adab dan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Amin. Amin. Ya, wajalah yang disampaikan ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, jadi nasihat buat saya yang menyampaikan. Kita kembali ke rumah masing-masing, datang bawa barokah, pulang insya Allah bawa pahala. Amin. Selamat milad ke 94. Wasliyah tetap kompak, terus hidup wasliyah zaman berzaman. Amin. Amin. Terus sebarkan manfaat insyaallah. Nah itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.